Berlanjut ke bagian akhir dari fondasi teknis yang wajib dikuasai, kita akan membahas elemen yang menentukan ketajaman, nilai estetika, hingga fleksibilitas pasca produksi, yaitu fokus, stabilitas, komposisi, dan format file. Aspek pertama yang sangat krusial adalah fokus dan stabilitas. Untuk mendapatkan gambar yang tajam, Anda harus memilih mode fokus yang tepat. Gunakan AFS atau one shot untuk subjek diam, dan beralihlah ke AFC atau AI servo saat memotret subjek bergerak seperti pada acara event atau olahraga. Selain fokus, stabilitas adalah kunci agar foto tidak kabur. Gunakan selalu tripod atau monopod jika shutter speed Anda berada di bawah 1/60 detik. Bagi pengguna ponsel, Anda bisa menyiasati getaran tangan dengan menggunakan grip tambahan dan mengaktifkan timer 2 detik agar kamera benar-benar stabil saat mulai menangkap gambar. Selanjutnya, kita masuk ke aspek seni dalam fotografi, yaitu komposisi. Ada 4 teknik dasar yang secara instan dapat meningkatkan kualitas visual Anda, yaitu rule of thirds, leading lines, framing, dan negative space. Khusus untuk kebutuhan foto komersial, pastikan Anda merangkum pesan visual dengan formula yang efektif. Miliki satu fokus utama, pastikan latar belakang bersih, dan jaga agar warna tetap konsisten sesuai dengan identitas brand Anda. Terakhir, Anda perlu menentukan format file yang paling sesuai dengan kebutuhan. Jika Anda menginginkan fleksibilitas maksimal saat proses editing karena jangkauan dinamis atau dynamic range yang lebih luas, pilihlah format RAW. Meskipun ukuran filenya akan jauh lebih besar, namun untuk publikasi cepat di media sosial atau kebutuhan e-commerce, format JPEG atau HEIF adalah pilihan yang lebih praktis karena ukurannya yang kecil dan sudah siap digunakan. Dengan menguasai seluruh fondasi teknis mulai dari segitiga exposure hingga format file ini, Anda kini memiliki bekal yang lengkap untuk menciptakan karya fotografi yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga profesional secara teknis. Memasuki slide berikutnya, kita akan membahas mengenai pencahayaan dengan membedah patokan praktis yang berbasis pada Standar Nasional Indonesia atau SNI serta realita yang kita hadapi di lapangan. Memahami aspek ini sangat penting karena pencahayaan bukan hanya soal membuat objek menjadi terlihat, tetapi juga tentang kenyamanan visual dan kualitas teknis hasil foto kita. Dalam konteks formal, SNI Konservasi Energi pada sistem pencahayaan telah memberikan referensi mengenai level iluminasi ruang yang diukur dalam satuan lux guna menunjang kenyamanan visual. Sebagai gambaran umum, sebuah ruang kerja atau ruang kelas lazimnya memiliki tingkat pencahayaan antara 300 hingga 500 lux. Namun, perlu diingat bahwa untuk pekerjaan yang membutuhkan detail sangat tinggi, kita memerlukan intensitas cahaya yang jauh lebih besar dari angka tersebut. Realita yang sering kita temui di lapangan, terutama bagi para pelaku UMKM yang memotret produk di ruang tamu atau kamar kos, kondisi pencahayaannya biasanya sangat terbatas, yakni hanya berkisar antara 100 hingga 200 lux saja. Jika kita memaksakan memotret dalam kondisi redup ini, kita akan terjebak pada penggunaan ISO tinggi yang merusak kualitas gambar. Oleh karena itu, langkah praktis yang sangat disarankan adalah dengan menambahkan lampu LED jenis daylight. Penambahan lampu LED daylight ini berfungsi ganda. Pertama, untuk memastikan akurasi warna produk tetap konsisten sesuai aslinya, dan kedua, agar kita bisa menekan angka ISO sekecil mungkin guna mendapatkan hasil foto yang bersih dan tajam. Dengan memadukan standar pencahayaan yang ideal dan solusi praktis di lapangan, Anda dapat menciptakan studio mini yang mumpuni dimanapun Anda berada. Memasuki slide berikutnya, kita akan meninjau panduan praktis melalui tabel skenario pencahayaan and setelan awal, yang dirancang khusus untuk latihan di berbagai kondisi lapangan di Indonesia. Tabel ini sangat berguna sebagai acuan cepat agar Anda tidak perlu menebak-nebak setelan kamera saat berada di lokasi pemotretan. Skenario pertama adalah kondisi klasik yang sering dihadapi pelaku UMKM, yaitu memotret di ruang tamu tanpa lampu tambahan dengan perkiraan cahaya hanya 100-200 lux. Dalam kondisi ini, Anda terpaksa menggunakan bukaan lebar f2.8 dan ISO tinggi antara 800-1900 yang berisiko memunculkan noise dan blur. Sebagai solusi praktis, sangat disarankan untuk menambah lampu LED daylight 12-20 watt di sisi kiri dan kanan dengan sudut 45 derajat. Jika Anda menggunakan dua lampu LED tambahan, perkiraan cahaya akan naik ke 400-900 lux
sehingga Anda bisa menggunakan setelan yang lebih ideal, yaitu f5 point NAS dan ISO rendah 200-400 untuk hasil yang tajam dan warna yang stabil. Jangan lupa gunakan white card untuk memastikan akurasi white balance Anda. Selanjutnya, untuk skenario pasar malam atau street food dengan cahaya minim 50-150 lux, Anda bisa memanfaatkan lampu kios sebagai key light utama. Gunakan bukaan f1.8 hingga f2.8 dan jaga shutter speed di 1125 detik agar objek tetap fokus meskipun ISO harus naik ke rentang 1600-200. Untuk momen ikonik seperti sunset di pantai Parangtritis, Anda akan menghadapi kontras cahaya yang sangat tinggi. Gunakan bukaan f8 dan ISO rendah 100-200, lalu arahkan metering spot ke muka subjek agar tidak gelap, serta gunakan bantuan fill flash atau pantulan reflektor untuk menerangi area bayangan. Terakhir, untuk keperluan presentasi di kelas atau kampus, dengan pencahayaan standar 300-500 lux, Anda bisa menggunakan bukaan f4 hingga f5 point NAS dengan ISO 400. Catatan praktis yang paling penting di sini adalah hindari posisi yang terkena backlight langsung dari proyektor dan usahakan posisi kamera berada diagonal dari sumber cahaya utama. Tabel skenario ini merupakan ringkasan aplikatif dari seluruh teori yang telah kita pelajari, yang bertujuan agar Anda bisa langsung mempraktikannya dengan percaya diri di berbagai situasi nyata.